kita jadikan kematian ini sebagai pelajaran yang berharga untuk kita hadir Bapak Ibu. Hari ini kita bertakziah. Mungkin kemarin kita sempat menyelenggarakan jenazah almarhum yang lah mendahului kita. Besok atau lusa kita pula nan kami solatkan di orang lain. Hari ini kita bertakziah. Mungkin besok atau lusa keluarga kita pula yang ditakziahi oleh orang lain. Oleh karena itu kita ambil pelajaran. Di antara hal-hal yang mesti kita lakukan Bapak Ibu yang kami muliakan, perbanyaklah amal. Maka pada kesempatan yang mulia ini Ustaz menawarkan beberapa buah-buahan Bapak Ibu yang mesti kita makan. Buah-buahan itu Pak Ustaz, yang pertama strawberry. Strawberry Bapak Ibu selalu terus berusaha introspeksi diri. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kamu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak RW Ulak Karang Selatan, Bapak RT Ulak Karang Selatan, kemudian pengurus Kongsi Kematian Pemuda Ulak Karang Kota Padang, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak kami, sidang jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan terutama sekali, marilah kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, walaupun kita sedang diuji oleh Allah, namun wajib hukumnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu? Karena nikmat yang Allah curahkan kepada kita jauh lebih luas dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat Allah, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita telah dapat berkumpul di sini di rumah duka ini dalam rangka bertakziah mancalian mukonan sabak hatinan rusuah, ikut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang keluarga kita, yaitu Bapak almarhum Syahrial yang telah dipanggil oleh Allah beberapa waktu yang lalu. Semoga kehadiran kita menjadi sitawa sidingin bagi ahlul bait. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kedatangan apa-apa ibu-ibu dari rumah dengan keikhlasan niat, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita membaca salawat untuk beliau Bapak Ibu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat yang senantiasa kita ucapkan, salawat yang senantiasa kita lantunkan, terutama ketika mendengar nama Muhammad disebutkan di hadapan kita, insya-Allah amalan yang ringan di lidah, berat di timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau Bapak Ibu? Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, kecek beliau Bapak Ibu, Allah curahkan 10 kali lipat rahmatnya kepada kita, insya-Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan balik lidah kita Bapak Ibu mandangan nama Nabi disabui, kita baca bu sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Wa qala ta'ala fi suratil ukhra, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang baru saja dialami oleh bapak kita, keluarga kita, orang tua kita, Bapak Sahrial. Beliau dipanggil oleh Allah beberapa waktu yang lalu, dan kita doakan semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok sampiknya dapat ke lapangan, kok angik dapat kesajuan. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada itu Bapak Ibu, semua kita pasti berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Pada itu Bu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang, nasib seseorang setelah kematiannya bagantuang babantua batinya Bu. Kalau matinya elok Bu, maka baiklah nasibnya setelah kematiannya, kehidupan setelah kematiannya. Kok matinya mati buruk, maka buruklah, sia-sia dan celakalah nasibnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, jangan lupa kita senantiasa membaca doa sesudah salat, terutama ketika sujud, di sujud terakhir. Anang kita baca Bu, Allahumma khtim ajalana wa amalana fi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah amalan kami, tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Wala takhtim ajalana wa amalana fi su'il khatimah. Janganlah engkau tutup ya Allah usia dan amal kami dalam keadaan kematian yang buruk. Salah satu cirinya apa ibu yang kami muliakan, mati yang baik itu sebagaimana kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya membaca la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Dan biasanya kata para ulama apa ibu, Allah akan mematikan manusia ba'a bantu kebiasaannya. Kalau apa ibu biasa beristighfar, biasa berzikir, insyaallah menjelang kita meninggal dibimbing oleh Allah untuk senantiasa membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang nan biasa berkata buruk apa ibu, maka seperti itulah kematiannya. Jadi mudah-mudahan kita biasakan dalam keseharian kita untuk berucap dan berkata yang baik. Bapak Ibu sidang jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau almarhum sekilas Ustaz mendengar tadi dari di antara keluarga beliau kau insyaallah orang yang biasa bergaul. Ya nak Bu ya? Orang yang biasa bermasyarakat, mudah-mudahan apa yang beliau perbuat selama ko menjadi amal untuk beliau. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi PR kita bersama kini apa ibu-ibu keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang ditinggalkan oleh beliau, atau kita sebagai mukmin ketika diuji oleh Allah, bagaimana sikap kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka di antaranya Bapak Ibu, yang pertama tentu kita mesti mengikhlaskan kepergian almarhum yang telah mendahului kita. Kalau sedih, tentu ada yang sedih Bapak Ibu yang kami muliakan. Kau ada keluarga kita meninggal Bapak Ibu, awak sedih, itu biasa Bu. Kau ada sanaknya meninggalnya kat galak surang Bu, tu ada nan putui urek-urek itu Bu. Sedih biasa Bapak Ibu. Yang tak mulia Bapak Ibu, terlarut dalam kesedihan. Iko yang tak mulia Bu. Bacaronya mendatangkan keikhlasan Bapak Ibu. Tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita. Ananado dalam diri kita Bapak Ibu adalah titipan Allah. Contoh Bapak Ibu, tetangga kita pergi Jakarta nak Bu. Tetangga awak pergi ke Jakarta Bu. Nyo titip kenderaan oto di rumah awak atau anda. Sudah itu nyo pulang dari Jakarta Bu, nyo ambil oto atau anda kau tadi. Ibu agian atau tidak? Ibu agian Bu. Mengaku ibu agian? Nyo punya nyo Pak Ustaz tentu yo. Tak mungkin lo bakareh do manahan Bu. Tu ndak tahu lo juntung atau nak Bu. Awak agian Bu, bari itu Bu, kita hanya sebagai pemegang amanah. Inilah yang mesti kita tanamkan dalam diri kita.
anak, isteri, suami, harta, nanado pada awak, Bapak Ibu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu Allah akan minta, yang sewaktu-waktu Allah akan ambil tanpa memberikan kabar kepada kita. Jadi Bapak Ibu, sewaktu-waktu Allah akan ambil. Tanamkan kalau ada di dalam diri awak tanamkan isteri, suami, keluarga adalah titipan Allah, insya-Allah akan datang keikhlasan dalam diri kita insya-Allah. Kemudian Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh ibu kita tadi, surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang nan beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Allah bersama orang yang sabar. Apa artinya Bapak Ibu? Tak lain tak bukan jalan, cara yang mesti kita lakukan untuk menjalani kehidupan awak yang banyak ujian ke Bapak Ibu, yaitu senantiasa mendirikan solat. InsyaAllah dengan orang yang mendirikan solat tadi Bapak Ibu akan melahirkan sifat sabar. Termasuk Nabi Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika beliau diuji oleh Allah, meninggal isteri beliau, meninggal kakek beliau, ya paman beliau yang terakhir Bapak Ibu, beliau bersedih. Cara Allah menghibur beliau, diperjalankan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjidil aqsa ke sidratil muntaha, suatu tempat di langit ketujuh, dan disitulah Allah memberikan perintah solat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ibu-ibu, ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita bersedih, teringat wajah keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang tua awak, baik keluarga awak, tak ingat awak Bapak Ibu, maka berwuduklah, solatlah, doakan almarhum, almarhumah yang mendahului awak, insyaAllah itulah yang ditunggu-tunggu, dan insyaAllah akan membuat hati kita tenang dan bahagia insyaAllah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, sifat solat atau solat yang kita kerjakan akan melahirkan sifat sabar. Karena sifat solat dan sabar dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Orang yang solat akan sabar, dan orang yang senantiasa sabar terlahir dari solat yang dia lakukan. Tak mungkin orang ko sabar kalau inyo ndak solat walaupun namanya Sabarudin. Kalau ada nama Pak Sabarudin, mohon maaf Pak, ikut contoh Pak ya. Atau Sabariah Bu, yang tak semayang misalnya, tapi insyaAllah Pak Sabarudin atau Sabariah, insyaAllah sesuai je nama beliau. Apa mengasih Ustaz Bu? Kok ada orangnya Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, inyo ndak amuah solat, nakkan datang sifat sabar tersebut. Jadi insyaAllah Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita jaga solat. Kalau dapat apa-apa ibu-ibu, terutama bagi kami yang laki-laki, laksanakanlah solat berjamaah di masjid atau di musala. Tak dilarang ibu-ibu untuk ke masjid, silakan Bu, insyaAllah dapat je dawak keutamaan berjamaah kau tadi. Solatlah kita berjamaah bersama imam. Jadi imam yang laki-laki atau kita solat di belakang imam, dan ditunggu solat di muka imam. Lah pernah ibu-ibu solat di muka imam? Walah Ustaz langsung pulang Bu. Kalau di muka imam kau Bu, imamnya membaca sampai takbir siapa? Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat Nabi, dan ketiga padusi di muka imam, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan kampe Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Tak itu apa-apa ibu-ibu. Solatlah kita ke masjid sampai mati, jangan ditunggu mati baru dibawa ke masjid Bu. Ya nak Bu? Tu ah. Pak Ustaz malih wak solat di masjid Pak Ustaz, batu Bu. Tiok sabantai hilang terempau Pak Ustaz. Misal Bu, Bapak Ibu yang kami muliakan, kehilangan sendal di masjid musala itu bukan musibah besar Bu, itu musibah kecil. Mana musibah kadang tu Bu? Ketika terempawa ndak pernah sampai ke pintu masjid Bu, ke pintu WC lah Ibu. Ini sampai di WC saja Pak, sudah tu pulangnya balik. Tapi insyaAllah Pak ibu-ibu rajin ke masjid. Takaiku jemaah ramiyah insyaAllah Bapak Ibu yang kami muliakan. Amin insyaAllah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa balasan yang nyuagi dari Allah bagi orang yang sabar dan solat tadi Pak Ibu?
Sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh ibu kita tadi Al-Baqarah ayat 157, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan perlindungan Allah. Mereka mendapatkan rahmat Allah, Bapak Ibu. Rahmat Allah itu Bapak Ibu luar biasa. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain Bapak Ibu? Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya rahmat Allah itu 100. Wa anzala minha rahmatan wahidah. Satu dari yang 100 itu tadi diturunkan dari Allah ke dunia. Bainal insi wal jinni wal bahaimi wal hawami. Wa biha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'diful wasyu ala waladiha. Siap rahmat Allah nan diturunkan ke dunia ku apa-apa ibu-ibu. Dibagi-bagi oleh Allah antara manusia, antara jin, antara binatang. Bahkan apa kata Rasulullah, dengan ciek rahmat Allah tadi mereka saling bersimpati. Ado nan dapat musibah, orang menangis kita sabak, ndak galak dah bu. Orang menangis kita sabak. Bahkan apa kata Nabi, seekor singa pun sayang kepada anaknya. Gara-gara apa Ibu? Satu rahmat Allah yang diturunkan ke dunia kok. Luar biasa Bapak Ibu. Ciek saya luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana 99 rahmat Allah yang lain Bapak Ibu? Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah akhirkan pemberiannya di hari kiamat untuk hamba-hambanya yang senantiasa menebarkan kasih sayang. Untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat rahmat 99 di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kata Rasulullah, surga Allah bertingkat-tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat yang di atasnya jaraknya langit dan bumi. Bertingkat-tingkat bahkan sampai 100 tingkat. Bagaimana fasilitas yang Allah berikan bagi orang-orang yang terakhir masuk sarugo, Bu. Sarugo nan paling rendah. Dan terakhir masuk surga. Tak boleh sesudah itu masuk surga. Keutamaan yang diberikan oleh Allah Bapak Ibu. 10 kenikmatan dunia beserta isinya. Lenio tak itu Bapak Ibu. Ya rendah bu. Jangan bu. Nyaminan dia malaikat ke bu. Kalau kita meminta surga nan dia teh bu. Berapa dia teh bu. Kalau nan surga ko nan urusan akhirat kita nan teh na baru Bapak Ibu. Tapi urusan akhirat melihatlah kita ke atas, urusan dunia ndak ke bawah waduh Bu. Orang bau tu, awak bonda, alhamdulillah. Jangan sampai orang bau tu baru awak masuk rumah sakit Bu. Nanya saya gulo taruh. Dicari ubek dia potik nak sebok tu dah Bu. Itu ada sifat iri dan dengki. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya bagi ahlul bait, mungkin bagi keluarga beliau, mungkin beliau punya istri, punya adik, punya kakak, doakanlah almarhum yang telah mendahului kita. Atau mungkin beliau punya keluarga, punya anak. Idza mata banu Adam inqata'a amalahu illa min thalasin. Ketika meninggal anak cucu Adam, apa-apa ibu-ibu, habislah, terputuslah amal ibadah seseorang, melainkan 3 hal. Apa itu Bapak Ibu? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Mungkin beliau semasa hidup beliau banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah, insyaallah akan terus mengalir pahalanya. Kemudian au ilmin yantafa'u bi, mungkin beliau mengajarkan ilmu yang bermanfaat, insyaallah akan terus mengalir pahalanya. Dan doa dari anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Begitu juga kita nan hadir Bapak Ibu, maka berbanggalah kita yang punya anak. Didiklah anak-anak kita, semoga mereka nanti mampu dan bisa mendoakan kita insyaallah. Itulah aset untuk kita bersama Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian Bapak Ibu sedang jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mauti wa'idha. Kita jadikan kematian ini sebagai pelajaran yang berharga untuk kita nan hadir Bapak Ibu. Hari ini kita bertakziah. Mungkin kemarin kita sempat menyelenggarakan jenazah almarhum yang lah mendahului kita. Besok atau lusa kita pula nan kami solatkan di orang lain. Hari ini kita bertakziah. Mungkin besok atau lusa keluarga kita pula yang ditakziahi oleh orang lain. Oleh karena itu kita ambil pelajaran. Di antara hal-hal yang mesti kita lakukan Bapak Ibu yang kami muliakan, perbanyaklah amal. Maka pada kesempatan yang mulia ini Ustaz menawarkan beberapa buah-buahan Bapak Ibu yang mesti kita makan. Buah-buahan itu Pak Ustaz, yang pertama strawberry. Strawberry Bapak Ibu selalu terus berusaha introspeksi diri. Bu diresik tapi kain Bapak Ibu. Labarau mau nanti pakai Bu, umur umat Nabi Muhammad berkisar 60 sampai 70 tahun. Lah dapat bonus Bapak Ibu-ibu.
Alah ada nak dapat bonus bu. Alhamdulillah bersyukur pak. Nan bedo ko dapat diskon nak bu. 50% tambah 20% kecil Allah. Berarti tinggal itu Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Wak resik tapi kain awak introspeksi diri awak lah barau mau nanta pakai. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini kita pergunakan memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Strawberry selalu terus berusaha introspeksi diri. Dicaliak kesalahan awak bukan kesalahan orang lain Bapak Ibu nang kita caliak. Nan kedua Bapak Ibu banyak-banyaklah makan markisa. Lainio markisa bu. Atau markisa bu, mari kita solat dan sabar. Aku bu nang kedua. Dan ketiga bu, melon. Pak lainio melon pak. Atau melon bu, menolong orang lain dengan pikiran, dengan tenaga. Senyum ibu-ibu kepada nun sanaknya nanti tiba ke rumahnya curhat. Banyak masalah bakarui kan yang nyampe balik bu, tibonya ke rumah. InsyaAllah senyum awak, bakurang karui kan yang awak. Dapat palo bu. Tapi tiba kawan awak bu, karui kan yang nyampe balik. Kiro bibi awak ndak sama panjang kiri jo kanan bu. Tujuh balik karui kan yang kawan sudah itu. Dia dapat palo bu. Artinya apa Bapak Ibu? Menolong dengan ikhlas senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Menolong dengan tenaga, menolong dengan fikiran. Ku ada ibu-ibu piti Bapak Ibu pinjaman dusun awak, gadang palonya Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ada orang yang membantu saudaranya yang dalam kesusahan. Nyobaya utang-utangnya bu, dia penuhi kebutuhannya. Apa kata Nabi? Lebih aku cintai daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Bapak ibu-ibu yang kami muliakan, luar biasa pahala yang Allah berikan ketika kita diberikan kesempatan solat di Masjid Nabawi. Sekali kita solat di Masjid Nabawi Bapak Ibu, sama pahalanya 1000 kali kita solat di masjid yang lain. Di Masjidil Haram, sekali kita solat Bapak Ibu, sama pahalanya 100.000 kali di masjid yang lain. Jadi apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Sebulan kita beriktikaf di Masjid Nabawi, luar biasa pahalanya Bapak Ibu. Tapi apa kata Rasulullah? Orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang dalam kesulitan, utangnya nyobai dia penuhi kebutuhannya, lebih aku cintai daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Artinya apa Bapak Ibu? Ku ada nun sana awak nan susah, jangan sampai wak biannya susah. Wak bantu Bapak Ibu, insyaallah pahalanya luar biasa. Bapak Ibu sedang jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita perbanyak makan pisang. Atau pisang Bapak Ibu, pantang, iri, sombong dan angkuh. Jangan sampai kita iri mairi antara dun sana awak jangan lain Pak Ibu-ibu. Jangan sampai kita sombong menyombongkan diri, marah awak nan paling santiang, marah awak yang paling hebat sehingga orang dianggap rendah. Jangan sampai Pak Ibu yang kami muliakan. Bari itu Bapak Ibu, sesungguhnya iblis laknatullah alaih tak campak dari sarugo yang penuh kenikmatan. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara kesombongan yang ada di dalam dirinya. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis, sujudlah kepada Adam. Kecil iblis Bapak Ibu. Ya Allah, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku engkau ciptakan dari api. Adam kau ciptakan dari tanah yang hina. Engkau suruh aku sujud kepadanya. Gengsi dong. Kau bu. Kalau lado sifat tak kau bu sombong. Kecil Allah. Fahbita minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Barangkiklah dari siko iblis, bakiroklah yanglah diserugu saja tak campak gara-gara sombong Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi apa kata Rasulullah? Orang nan ada kesombongan dalam dirinya hendak dimasukkan ke dalam surga Allah yang penuh dengan kemuliaan. Jauhkan sifat sombong, jauhkan sifat iri dan dengki dan lain sebagainya. Yang terakhir Bapak Ibu yang kami muliakan, yaitu mari kita memperbanyak, di samping memperbanyak makan buah-buahan tadi Bapak Ibu, kurma. Ku rindu makan bersama. Berbagi makanan di antara tetangga. Kata Rasulullah Bapak Ibu, ibu-ibu memasak makanan banyakan kuah Ibu, agiah tetangga awak. Tapi jangan kuah saya dagiah Bu. Kalau kuah saya dagiah ke Bapak Ibu, lah dia agiah. Lo maka badosu kawan. Mau peknya Bu. Maksudnya berbagilah Bapak Ibu. InsyaAllah dengan berbagi yang demikian, insya Allah pahalanya luar biasa. Bapak Ibu, insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini tidak hanya sebatas kegiatan sosial Bapak Ibu. Mari kita kembali menjaga silaturahim. Mudah-mudahan agenda kongsi kematian kita berjalan.
Ini adalah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhuluhu ala muslim. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah adalah ketika kita memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita sesama muslim. Ketika urun sana awak mendapat nikmat, kita berbahagia. Ketika saudara kita mendapatkan musibah, kita pun ikut berduka. Buktinya kita datang pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini adalah amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa kehadiran kita pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi situasi dingin bagi ahlul bait hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali inilah yang dapat Ustaz sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi Ustaz yang menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.